Gue juga gak bawa. Ini kali sama, cuman versi sajinya kali kita nih. Coba sajinya. Shalom Amanginang, untuk menyambut pembukaan Parheheon Sekolah Minggu di HKBP Keramat Jati. Ada prosesi, karena itu kami mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Bergembira dalam
Shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja kita AKBP Keramat Jati akan memulai pesta kebangunan atau parheon anak sekolah minggu. Untuk itu, atas nama guru sekolah minggu dan anak sekolah minggu gereja AKBP Keramat Jati mengharapkan dukungan doa partisipan dari seluruh jemaat AKBP Keramat Jati demi terlaksananya seluruh acara rangkaian pesta parheon atau kebangunan anak sekolah minggu HKBP Keramat Jati. Atas bantuan pertolongannya dan partisipannya, kami mengucapkan banyak terima kasih. Horas, horas, horas. Salam, selamat hari Minggu kami sampaikan kepada Amang Inang, remaja Naposo Bulung, juga sekolah minggu yang beribadah saat ini, juga yang beribadah melalui live streaming. Horas Madihita. Sebelum kita memasuki ibadah ini, marilah kita berdoa sejenak dalam hati masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari NKB nomor 7 ayat 1 sampai 3. Pujilah
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang bergabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 46 ayat 1. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu tita pertama sampai dengan tita ke-10. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Tita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Tita keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Tita kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tita ke-6, jangan engkau membunuh. Tita ke-7, jangan engkau berzina. Tita ke-8, jangan engkau mencuri. Tita ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Tita ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun dimiliki sesamamu.
Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita mohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari PKJ nomor 39 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau makasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu. Karena kami sering melanggar hukum-Mu, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi perantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan ayat 3. Just
marilah kita membaca firman Tuhan sebagai epistel pada minggu hari ini yang tertulis dari Yohanes 4 ayat 4 sampai 14. Kita baca secara responsoria. Ia harus melintasi daerah Samaria. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu, ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Tetapi kita bersama-sama. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari PKJ nomor 245 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat minggu ini. Salam, Horas, selamat hari Minggu untuk kita semua. Romawi 1, pelayanan. 1.1, nama minggu dan topik minggu. Nama minggu tanggal 30 Maret 2025 adalah Minggu Letare. Topik minggu, Tuhan sumber air kehidupan. 1.2, berita anak lahir. Pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, Tuhan telah mengaruniakan seorang putra, anak kedua bagi keluarga Ridwan Tambunan, Ibu Kota Hertina Boru Simanjuntak dari Wik Makassar 1. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan orang tuanya. Pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025, Tuhan telah mengaruniakan seorang putri, anak pertama bagi keluarga Tio Marulak Francis, Ibu Nurhayati dari Wik BS Taman Harapan. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan orang tuanya. Pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025, Tuhan telah mengaruniakan seorang putri, anak kedua bagi keluarga Inoki Sidabutar, Ibu Dewi Kristiani Pasaribu dari Wik Makassar 1. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan orang tuanya. 1.3, Sakramen Baptisan Kudus. Di hari Minggu 6 April 2025 yang akan datang, dalam kebaktian Minggu pukul 10.30 WIB, gereja akan melaksanakan sakramen baptisan kudus bagi jemaat yang akan membawa anaknya untuk dibaptis, agar menghadiri konseling kepada orang tua, Parguru Tuakan Atoras, yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 4 April 2025 masuk pukul 17.00 WIB, bertempat di ruang Yesaya, membawa fotokopi surat pernikahan, fotokopi akta lahir, dan surat pengantar dari Sintuawik. Romawi 2, Dewan Koinonia. 2.1, Seksi Sekolah Minggu. Pada hari Minggu 30 Maret 2025, Seksi Sekolah Minggu melakukan pembukaan acara Parhean SKM yang melayani kebaktian pukul 06.00 WIB, 10.30 WIB, dan 17 WIB adalah seksi sekolah minggu. Dan setelah pembacaan warta, seksi sekolah minggu akan memberikan kata sambutan. 2.2, Bonataun seksi perempuan. Pada hari Senin 31 Maret 2025 yang akan datang, seksi perempuan akan melakukan acara Bonataun masuk pukul 10.30 WIB, bertempat di ruang serbaguna. Melalui warta ini mengundang kaum perempuan untuk datang mengikuti acara tersebut. 2.3, Anggota Jemaat Baru. Pada hari Minggu 30 Maret 2025 telah diterima menjadi anggota Jemaat Baru, yaitu Eunike Claudia Amelia dari Wik Makassar 1 setelah menerima baptisan dan sidi khusus
pada ibadah Minggu 23 Maret 2025 pukul 17.00 WIB. Pada hari Minggu 30 Maret 2025 telah diterima menjadi anggota jemaat baru yaitu keluarga Daniel Mitra Sanjaya Lumban Tobing, Ibu Riris Herdiana Boru Panjaitan yang datang dari HKBP Cilodong Resort Depok Timur. Saat ini bertempat tinggal di Jalan Nusa 1, Gang Haji Simon, RT 005, RW 03, nomor 32, Kelurahan Kramat Jati, masuk week 3 Mei. Kita doakan menjadi jemaat yang bertumbuh di Gereja KBP Kramat Jati. Romawi 3, Dewan Diakonia. 3.1 Jemaat meninggal. Pada hari Jumat 28 Maret 2025 telah meninggal dunia Ibu Hinsa Rotua Boru Silaban, tutup usia 64 tahun 3 bulan, meninggalkan Bapak Wasker S. Purba dari WIK Kramat Jati 1. Kita doakan kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga. Romawi 4 lain-lain. 4.1 Petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar. Petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar untuk Minggu 6 April 2025 adalah WIK Cilitan Besar. 4.2 Donasi. Gereja telah menerima donasi dari Jessica Marbun berupa buku folio besar 6 buah, kertas HVS A4 75 gram sebanyak 17 rim dari WIK 3 Mei. Kita doakan semoga ditambahkan rezeki dan kesehatan. Demikianlah warta minggu ini. Untuk warta yang tidak dibacakan, kita bisa melihat melalui WA grup WIK masing-masing atau di website HKBP Kramat Jati. Tuhan Yesus memberkati. Salam Horas. Seksi sekolah minggu. Shalom, Horas. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan sehingga kita dapat berkumpul di ibadah sore hari ini. Pertama, yang kami hormati, Amang Pendeta Pontius Siregar. Yang kami hormati, Amang seluruh Inang Parhalado, serta yang kami kasihi, Amang, Inang, Naposo Bulung, remaja, dan anak sekolah minggu jemaat HKBP Kramat Jati yang hadir di ibadah saat ini. Saya, Viana Bernadette Boru Sirait, selaku Ketua Pelaksana Parheyon Sekolah Minggu, mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya pada saat ini. Amang, Inang, kami ingin menyampaikan rangkaian kegiatan kami di Parheyon. Ada Jumat Agung, Paskah, dan sampai penutupan Parheyon. Tema yang diusung pada acara ini adalah perubahan atau transformasi, yang diambil dari Roma 12 ayat 2, yang mengajak kita untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik di dalam Kristus. Dengan tema ini, diharapkan dapat menjadi langkah awal perubahan sekolah minggu untuk menjadi lebih baik. Itu semua tidak terlepas dari peran seksi sekolah minggu dan orang tua kami semua yang ada di sini. Acara Parheyon Sekolah Minggu ini mempunyai tujuan, yaitu membangkitkan semangat anak sekolah minggu untuk lebih mengenal Tuhan, menjadi wadah bagi anak-anak sekolah minggu dalam menunjukkan talentanya dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mengenalkan buku Endes Sekolah Minggu atau BSM dan Alkitab sejak usia dini. Melalui perayaan Jumat Agung dan Paskah, mengingatkan kembali anak-anak mengenai pengorbanan Tuhan Yesus yang rela mati di kayu salib dan ia bangkit menunjukkan kuasanya untuk orang yang percaya kepadanya.
Rangkaian Parheon sendiri terdiri dari pembukaan Parheon pada hari ini, rangkaian lomba Parheon yang akan diadakan di tanggal 6 dan 13 April 2025. Di mana melalui lomba Parheon dapat mengenalkan bahasa Batak kita kepada anak-anak serta Alkitab di usia dini. Kemudian ada sharing session mengenai tumbuh kembang anak pada tanggal 6 April oleh Dr. Lois Pakpahan dan pada tanggal 13 April oleh Dr. Vanda Borusitompul serta pada tanggal 27 April oleh Dr. Teti Borusinaga. Selanjutnya ada ibadah Jumat Agung tanggal 18 April 2025, ibadah dan lomba Paskah pada tanggal 20 April, serta yang terakhir penutupan Parheon di tanggal 4 Mei 2025. Materi lomba Parheon dapat kita lihat di layar yang ada di depan. Saya mewakili sekolah minggu ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pendeta beserta jajarannya, seluruh para halado, Ketua Dewan kami Amang Sintua Altur Tambunan, anggota Dewan Bidang Sekolah Minggu Amang Ramelan Setanggang, dan seksi Sekolah Minggu, kakak, abang, guru Sekolah Minggu, serta orang tua kami dari Forum Komunikasi Orang Tua yang dipimpin oleh Inang Deborah Boru Simanjuntak. Serta kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para dokter, Dr. Lois Borupakpahan, Dr. Vanda Borusitompul yang berasal dari Fkom Sekolah Minggu, serta kepada Dr. Teti Borusinaga selaku seksi kesehatan dari Diakonia yang sudah bersedia menyediakan waktu dalam kegiatan sharing session untuk kesehatan anak sekolah minggu di Gereja HKBP Keramat Jati. Kami juga meminta dukungan kepada seluruh orang tua kami untuk tetap mendukung adik-adik sekolah minggu dengan bersedia mengantarkan dan membawa mereka beribadah bersama di sekolah minggu. Besar harapan kami, Parheon sekolah minggu ini dapat berjalan dengan baik dan lancar demi kemuliaan nama Tuhan. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 407 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan kantong sada'a dan kantong sadabi. Bila kami menikmati
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat bertemu kembali dengan saya Pendeta Pontius Regar, dan mungkin untuk beberapa waktu ke depan kita akan semakin sering bertemu kembali, karena pada hari Minggu yang lalu saya sudah diujakkan menjadi pimpinan jemaat di HKBP Gedong, pagaran daripada gereja kita HKBP Keramat Jati. Untuk itu, karena kita sudah saling mengenal, tidak perlu lagi perkenalan-perkenalan. Semoga kita bisa bersama lagi dan memuji memuliakan nama Tuhan, serta menerima firman Tuhan yang selalu nanti saya akan beritakan di gereja kita HKBP Keramat Jati. Untuk itu sekali lagi terimalah salam kami kembali, salam hangat dari pimpinan jemaat HKBP Gedong, Pendeta Pontius Regar dan keluarga. Horas. Firman Tuhan yang menyapa kita pada kebaktian kita hari ini pada Minggu Letare tanggal 30 Maret dan bersamaan dengan hari pembukaan kebangunan Parheheon Sekolah Minggu gereja kita, yaitu dari kitab Bilangan pasal yang ke-21 dimulai dari ayat 10 hingga ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Perjalanan ke daerah Moab. Kemudian berangkatlah orang Israel lalu berkemah di Obot. Dari Obot mereka berangkat dan berkemah di Iye Abarim, di padang gurun di sebelah timur Moab. Dari situ mereka berangkat dan berkemah di lembah Jeret. Dari situ mereka pun berangkat dan berkemah di seberang sungai Arnon yang di padang gurun dan yang mengalir keluar dari wilayah orang Amori. Sebab sungai Arnon ialah batas Moab di antara orang Moab dan orang Amori. Itulah sebabnya dalam kitab Peperangan Tuhan katakan, Waheb di Supa dan lembah-lembah di sungai Arnon dan lereng lembah-lembah. Lereng itu terbentang ke pemukiman Ar dan berbatasan dengan wilayah Moab. Dari sana mereka ke Biir. Inilah sumur tempat Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Pada waktu itu orang Israel melantunkan nyanyian ini, berbual-buallah hai sumur, mari kita bernyanyi berbalas-balasan, karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikeruk oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu, dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka. Lalu dari padang gurun mereka ke Matana, dari Matana ke Nahalil, dari Nahalil ke Bamot, dari Bamot ke lembah yang di daerah Moab, dekat puncak gunung Pisga yang menghadap padang belantara. Demikian pembacaan firman Tuhan, saudara. Yang terkasih, yang bersukacita dalam nama Tuhan Yesus, topik minggu kita hari ini, Minggu Letare, adalah Tuhan sumber air kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca, mereview kembali kepada kitab Kejadian pasal yang pertama, maka kita akan menemukan yang diciptakan Tuhan itu yang pertama sekali adalah apa? Langit dan bumi. Bukan hari pertama. Kalau hari pertama itu sudah jelas terang.
Tapi pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kalau ada kata langit, berarti di sana ada hujan. Di sana ada air. Tetapi barulah hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala yang disebut dengan awang-awang, yaitu yang memisahkan antara bumi dan langit. Maka ada ruang antara bumi dan langit sehingga air yang di atas berpisah dengan air yang di bawah. Ternyata saudara-saudara, Tuhan lebih dahulu setelah terang menciptakan kebutuhan utama manusia dan juga hewan lainnya. Ternyata Tuhan yang pertama sekali mempersiapkan apa yang paling dibutuhkan oleh binatang ciptaan lain dan manusia, yaitu air. Kebutuhan utama manusia adalah air. Kebutuhan utama juga binatang-binatang adalah air. Kemudian makanan yang lain, dan kita seperti itu. Hal itu saudara-saudara menjadi sangat penting kita lihat. Ternyata bumi setelah dipisahkan Tuhan dari cakrawala, bumi itu mayoritas dikuasai oleh laut, air, talasa dalam bahasa Ibraninya. Kalau menurut Opung Gogel ada 71%, sebanyak 71% bumi ini adalah air, dan hanya 29% daratan tempat manusia. Dan 71% air itu yang ada di bumi ini ada 97,2% air asin, yaitu air laut, dan hanya 2,5% air tawar. 2,5% air tawar menjadi kebutuhan manusia di bumi, 8,1 miliar hingga saat ini, dan mungkin miliaran binatang yang lain. Hanya 2,5%. Maka oleh karena itu yang 2,5% ini, yang air tawar ini tidak dijaga juga, bisa membawa petaka bagi manusia. Itu bisa kita lihat akibat penebangan hutan yang luar biasa di seantero, terutama Indonesia, Tanah Batak sekarang oleh PT TPL. Maka sudah sering bencana alam. Padahal hanya 2,5% air tawar di seluruh dunia. Berarti kalau ada banjir bandang seperti yang di Parapat, seperti yang di Tarutung, seperti yang di Parlilitan, seperti yang di Samosir, berarti itu airnya sebenarnya hanya 0,00000 sekian persen, tetapi bisa membahayakan manusia. Padahal air itu, air tawar diciptakan Tuhan, dibuat Tuhan hanya 2,5% dari seluruh air yang ada di bumi. Itulah kebutuhan pokok manusia. Maka Gogel juga berkata, berapa persen tubuh kita manusia ini, saya dan saudara-saudara sekalian, ada 60-70% tubuh kita ini adalah air. Maka dapat dipastikan seseorang bisa masih hidup 8 minggu walaupun tidak makan, tetapi akan mati kalau tidak minum 4-5 hari. Tapi nggak usah coba. Atau siapa yang mau mencoba? 8 minggu tidak makan barulah mati. Nggak usah coba. Nanti jadi benaran pula tuh. Tapi kalau tidak minum, hanya waktu berapa? 4-5 hari. Tidak minum is dead. Selesai. Itulah
yang menjadi topik kita, berarti memang air menjadi kebutuhan utama manusia. Oleh karena itu, pada hari yang kedua Tuhan sudah mempersiapkan dengan memisahkan antara air yang ada di bumi dan air yang ada di langit, supaya ada kebutuhan pokok utama manusia. Demikian dalam nas ini, saudara-saudaraku. Yang pertama kita harus lihat dulu, 3 hari setelah Israel yang 800 ribu orang itu, rombongan itu menyeberangi Laut Teberau dari Mesir ke Sinai Selatan atau terusan Suez yang ada sekarang disebutkan terusan Suez. 3 hari mereka menyeberang, perbekalan air mineral sudah habis. Maka mulailah acara protes dan sungut-sungut kepada Musa mulai dilontarkan secara pelan-pelan. Tidak jauh dari situ ternyata memang ada di Mara, ketika air sudah habis semuanya, mereka menjumpai ada sumur di Mara. Mereka berebut, tapi airnya juga adalah air yang pahit. Mereka semakin panas hati kepada Musa. Lalu Musa pun marah, melemparkan tongkatnya ke sumur yang di Mara, lalu air menjadi manis. Selanjutnya demikian, persoalan yang paling utama bagi Israel selama 40 tahun itu adalah persoalan makan dan minum. Belum persoalan tidurnya di mana, rumahnya di mana, sawahnya di mana, enggak ada itu. Karena mereka adalah bangsa nomaden yang berkemah marsaro dari satu lembah ke lembah yang lain, dari satu gunung ke gunung yang lain, dari satu dataran ke dataran yang lain. Mereka berkemah dari sana ke sana, mengitari sebenarnya hanya 600 kilometer dari Mesir ke Kanaan, tetapi harus ditempuh selama 40 tahun. Artinya Tuhan membuat Israel itu berkeliling-keliling seperti yang disampaikan oleh nas ini. Mereka singgah dulu di Obot, dari Obot ke Iye Abarim, dari Iye Abarim ke timur Moab, dari situ ke lembah Jered, dari situ pergi ke Arnon, dari situ ke berbatasan dengan orang Moab dan orang Amori. Berapa lama? Lama, bukan 1 hari, Amang Inang. Mereka sangat kehausan. Orang yang haus pastilah ada sedikit naik tensinya, ngegas suaranya. Orang yang lelah dan haus itu pasti tensi berbicaranya pasti lebih cepat naik. Marahnya pasti cepat naik. Maka kalau saudara kita yang sedang masih hari ini terakhir misalnya berpuasa, disitulah mereka mungkin diuji. Kalau benar syukur, tidak meminum air setetes pun dalam 1 jam dari mulai sahur sampai berbuka, kita salut. Mereka bisa menjaga dengan baik. Orang Israel tidak dikatakan berpuasa, tapi memang airnya tidak ada untuk diminum. Maka mereka marah-marah. Untunglah mereka katakan tadi, tibalah mereka di Jered, di Bir, di Bir. Setelah mereka tiba di Bir, Bir dalam bahasa Ibrani artinya sumur air, sumber air. Mungkin kalau dalam saudara kita yang lain itulah oase. Tapi itu adalah kisah Siti Hadijah dengan anaknya Ismail. Ketika mereka tiba di Bir, rupanya ada air di sana yang digali oleh, dikatakan tadi, yang digali oleh para bangsawan pada ayat 18. Apa yang terjadi di sana, saudara-saudara? Tentu setelah mendapatkan air itu, mereka bisa bersuka cita. Tapi ini katanya tadi sudah dekat Moab. Oh, jangan-jangan orang Moab nanti tidak memberikan air itu kepada kita.
Untuk itulah mereka dalam bahasa Batak memang, ini maaf, dungi manopi-nopi manasida sian pinggir ni aik arnoni asa sahat tubir katanya. Manopi-nopi, bahasa Batak ada manopi-nopi. Bahasa Indonesianya mereka seperti mengintip-ngintip supaya orang Moab tidak marah. Kenapa? Apakah mereka tidak bisa melawan orang Moab? Ya jelas ada. Karena firman Tuhan tadi dikatakan sesuai dengan buku peperangan, Tuhan berkata, itu tertulis dalam kitab Bilangan pasal 2 ayat 4 sampai ayat 5. Tuhan mengatakan seperti ini. Hei Israel, apabila orang Moab datang menyerang kamu, ingat, jangan lakukan perlawanan. Kenapa? Karena mereka adalah keturunan daripada Edom, yaitu Esau, saudaranya Yakub. Sedangkan kau adalah keturunannya Yakub, mereka adalah keturunannya Esau. Jadi walaupun mereka datang menyerangmu, engkau jangan membalas orang Moab. Nah, nanti itu kita bisa lihat peristiwa Esther, Naomi dan Esther nanti. Itu hubungannya. Esther itu punya menantu 2 orang Moab, Orpa dan Naomi. Orpa dan Esther gitu loh. Naomi. Ruth, kok Naomi? Ruth. Naomi dan Ruth, ya gitu kira-kira. Itu menantunya si Naomi itu orang Moab. Makanya ada perjanjian. Kalau datang orang Moab menyerangmu, jangan lawan. Karena itu adalah keturunan bangsa Edom. Saudaramu, saudara Yakub, saudaranya Yakub yaitu Esau. Lalu mereka mengintip-ngintip untuk sampai ke Bir. Rupanya di sana Tuhan telah mempersiapkan, sekaligus Tuhan berkata, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Inilah titik berangkat kita, yang menjadi renungan kita dalam kebaktian kita hari ini. Firman Tuhan, ternyata Tuhan terlebih dahulu selalu mempersiapkan apa yang perlu bagi kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, termasuk kebutuhan umatnya. Mereka sudah keliling-keliling, berputar-putar tadi dari sana ke sana, tidak mendapatkan air. Ternyata Tuhan selalu menunjukkan, oh pergilah ke sana, ternyata ada di Bir katanya, Bir. Saya tidak tahu apakah dari kata bir ini menjadi ada bir bintang atau bir angker, nggak tahu. Ya. Karena bir juga kan bisa diminum ya kan ya. Tapi di sini bir sumber air, sumber air yang menjadi sumber air kehidupan bangsa itu. Selama ini tidak tahu. Oh ternyata Tuhan menunjukkan di sana, tapi kamu harus memutar dulu. Nah renungan bagi kita Manginang, saudara-saudaraku pemuda. Apalagi Gen Z ini dan Gen Y, Gen Z, para pemuda. Memang dalam kehidupan ini dinamika kehidupan harus kita terima. Kadang memang jalan kita terlalu banyak berputar, harus memutar. Karena kalaupun kita ambil jalan pintas belum tentu menjadi sebuah solusi. Orang bisa menjadi kaya dengan cara jalan pintas belum tentu menjadi kebahagiaan. Betul? Jalan pintas dengan menjual narkoba memang cepat kaya, tapi bukanlah kebahagiaan. Maka kita harus bersyukur seperti umat Tuhan di sini, dia Tuhan buat umatnya berputar-putar. Kejeret dulu, kayak ini dulu, ke sana dulu, ke sana dulu. Tetapi Tuhan menyediakan ada di sana. Dalam bahasa Ibraninya, Jehovah Jireh, El Jireh, Jehovah Jireh. Allah selalu menyediakan. Kata El Jireh itu, Jehovah Jireh itu peristiwa Abraham mau mempersembahkan Ishak. Dari sana itu istilahnya. Jehovah menyediakan, Tuhan selalu menyediakan. Nah kalau Tuhan ternyata sudah menyediakan, otomatis kita kan tidak hanya tinggal makan dong. Berjalanlah, kerjakanlah.
Jangan menyerahlah. Walaupun berlelah-lelah, tapi jangan sampai menyerah. Ini dia. Umat Tuhan itu nggak pernah menyerah, walaupun memang kadang bersungut-sungut, tapi mereka pergi dulu dari sana ke sana. Ke Abarim ya, ke Timur Moab ya, ke Jeret ya, ke Arnon ya, terus ke Moab nanti, ke orang Amori, ke Waheb Supa lagi, Waheb Supa nanti, lalu sampailah ke Beer. Pemuda sekarang tidak mau lagi hal yang berbelit-belit memang, yang sederhana saja. Tetapi tidak semua yang sederhana menjadi solusi. Mau di Hata-Batak ada perumpamaan sepenggal kata mengatakan ruduk ni gabe ruduk ni emedo gabina mulinna. Tidak benang yang kusut, bukan. Tapi kalau padi katanya rudut begitu, sawah, padi di sawah, jalin jemalin, itu yang cantik, berarti banyak. Kadang dalam kehidupan ini kita harus terima yang rudut, karena semua yang lurus-lurus belum tentu menjadi sebuah solusi. Bisa Tuhan membuat kita memutar dulu, berputar-putar. Di perjalanan itu, dihantam penyakit lagi. Ada sakit. Kita mengusahakan pekerjaan kita rugi. Harus ganti lagi, bongkar lagi. Dari sana lagi, memutar dari sana lagi. Tapi yakin dan percaya, Jehovah Jireh, El Jireh, Tuhan menyediakan seperti bagi Israel itu, Tuhan menyediakan sumur di Bir. Bapak Ibu sekalian, kita manusia ini selama hidup di dunia memang adalah orang yang tidak pernah puas. Dahaga kita tidak akan pernah terpuaskan. Maka ketika tidak pernah terpuaskan, kita bisa saja protes kepada Tuhan. Kita disuruh untuk memutar, kita disuruh untuk mengambil jalan berliku-liku itu. Kita tidak mau. Bagaimana supaya bisa cepat dapat? Padahal itu belum tentu menjadi solusi yang baik. Kita lihat, ternyata umat Tuhan berputar-putar dari sana ke sana mendapatkan yang terbaik bagi mereka. Tuhan memberikan air kehidupan kepada mereka. Lalu apa respon? Apa responnya? Respon umat Tuhan adalah mereka memuji, bernyanyi. Memuji dalam nyanyian seperti bermazmur bagi Tuhan. Israel melantunkan lagu ini. Berbual-buallah hai sumur, mari kita bernyanyi berbalas-balasan, karena sumur yang digali oleh raja-raja, karena sumur ini telah kita temukan. Mungkin begitu kira-kira kita bisa dapat minum dari sana. Lebih daripada seperti itu, sukacita kita telah dikatakan oleh Yesus, akulah air kehidupan. Audo aik hanguluani, kata Tuhan kita Yesus Kristus. Kebetulan itu semuanya ada di dalam seperti kitab Yohanes, Ego Eimi, sama seperti yang di sini juga tertulis Yohanes ini. Akulah jalan, akulah terang, akulah roti, akulah air, akulah pokok anggur. Ego Eimi, akulah air kehidupan katanya. Tuhan memberi air kehidupan. Walaupun kadang kita harus menggapainya, mendapatkannya dengan cara jalan memutar dan penuh dengan pergumulan, tantangan yang harus kita menangkan. Mari kita contoh, mari kita syukuri kehebatan umat Tuhan. Mereka tidak cepat lelah, putus asa dan menyerah, walaupun ada sedikit sungut-sungut. Sama itu seperti jemaat HKBP. Jemaat HKBP seperti kita ini, memang kita termasuk seperti Israel, walaupun bersungut-sungut, tapi kalau dikatakan kita akan mengumpulkan persembahan, kita akan mengumpulkan bantuan kepada parheheon sekolah minggu, pasti itu diberikan. Tidak pernah menyerah, amin. Walaupun ada sedikit-sedikit yang bersungut-sungut.
Tapi justru di sungut-sungutnya mereka sambil membuka dompetnya. Ai holan hepeng do di HKBP onina, tapi dompetnya dibuka. Nah itu dia. Karena apa? Tuhan sumber kehidupan. Jadi percayalah, kalau kita mengalami kegagalan, itu belum kegagalan total. Kalau kita disuruh untuk melingkar, mengambil jalan, usahakan melingkar, jangan jalan pintas. Unang buat jalan pintas. Orang jalan pintas itu akan cepat stres. Yang buat jalan pintaslah orang menjadi bunuh diri. Karena bunuh diri ada jalan pintas untuk kematian. Kita belajar dari firman Tuhan. Kita belajar dari peristiwa Israel. Mereka memutar-mutar ke sana ke sana. Tapi setelah Tuhan menunjukkan berkat itu, mereka ambil itu. Ingat lagi yang terakhir. Apakah mereka langsung terus bersuka cita? Oh enggak juga. Lihat pada ayat 18 itu yang terakhir dan ayat 19 sampai 20. Lalu dari situ mereka ke Matana. Dari Matana ke Nahalil. Dari Nahalil ke Bamot. Kembali lagi berputar-putar. Dari Bamot ke lembah ke daerah Moab lagi. Pergi lagi ke puncak Gunung Pisga. Lalu ada lagi begini. Wah capek lagi kan. Dilatih terus. Kenapa kita harus dilatih terus? Supaya kita tidak cepat puas. Mau menjadi bongak diri. Menjadi sombong. Karena kita sudah mendapatkan air kehidupan berkat. Tapi kita terus dilatih oleh Tuhan supaya kita tetap kuat. Itu. Lihat itu. Setelah mereka mendapatkannya, mereka bernyanyi, puji Tuhan, haleluya. Air sudah dapat, kami sudah kenyang, dahaga kami sudah terpuaskan. Oke, ambil air lagi perbekalan. Tapi setelah itu pergilah, jalan lagi. Berapa titik lagi yang harus dia jalani? Titik-titik ini bukan seperti titik dari sini Kampung Tengah, enggak, jauh-jauh. Ke Matana ke Nahalil ke Bamot, dari Bamot ke lembah. Naik lagi ke puncak Gunung Pisga. Begitu. Jadi selalu diberikan pelajaran. Tapi pelajaran itu bukan mematikan. Tetapi pelajaran yang selalu Tuhan berikan. Walaupun terkadang harus mengeluarkan keringat dan kesedihan. Tapi upahnya adalah keberhasilan supaya mereka sampai ke tanah Kanaan nanti dengan penuh selamat. Demikian dalam kehidupan ini. Untuk mencapai garis akhir kehidupan. Untuk mencapai sorgawi itu. Di dalam dunia ini kita selalu dihadang dengan berbagai macam persoalan. Berbagai macam pergumulan. Sama pendeta juga punya pergumulan. Sintua mak Sintua juga. Inang Sintua punya pergumulan. Semua yang ada. Orang kaya juga punya pergumulan. Orang miskin juga punya pergumulan masing-masing. Jadi tidak ada yang sempurna. Tetapi Tuhan memberikan janjinya, aku akan memberikan air kehidupan dan kelegaan kepadamu. Maka itu yang dikatakan Yesus, marilah kepadaku, hai yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kenapa kelegaan? Karena sumber kehidupan yaitu Yesus Kristus yang kita nikmati melalui perjamuan kudus dan juga melalui firman-Nya. Memang itulah, hanya itu yang membuat kita lega. Kalau dunia, kebutuhan dunia, kita tidak akan pernah terpuaskan. Kita dahaga terus itu, ingin memiliki segala-galanya. Untunglah Yesus, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian yang terkasih, karena ini masanya untuk tadi kebangunan rohani atau parahyon sekolah minggu. Marilah kita, karena tadi ada permintaan-permintaan yang disampaikan oleh seksi sekolah minggu tadi. Mereka butuh bantuan, sokongan. Mungkin selain daripada dana adalah partisipannya seluruh jemaat di kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Karena itu kita berdoa dan mendukung ini terus. Karena anak sekolah minggu tadi sangat semangat itu, anak sekolah minggu baru menurung itu ke saya. Mau dipeluk-peluknya saya tadi di konsistori. Karena dia berkata, dulu saya masih anak sekolah minggu amang di sini, tapi sekarang saya guru sekolah minggu. Alhamdulillah, aku bilang. Dia semangat ya. Inilah dulu memang anak sekolah minggu saya. 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu.
Karena saya menginjakkan kaki di Keramat Jati ini tahun 2009, pindah tahun 2015. Dan kemudian 2025 kembali lagi walaupun di Gedong. Nah, itu. Jadi kita sudah berpisah 10 tahun sebenarnya. Dan saya kembali ke laptop. Saya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi di sini. Ini anak sekolah minggu 15 tahun yang lalu. Ternyata mereka sudah menjadi guru sekolah minggu. Applaud for you. Terima kasih. Berikanlah dedikasi kepada anak sekolah minggu dan anak Amang Inang kita akan bantu semampu kita. Kita akan topang sesuka cita kita kepentingan-kepentingan mereka. Walaupun tadi ada ini lagi. Lihatlah tadi firman itu. Israel itu diputar buat putar terus memutar. Tetapi Tuhan selalu memberikan berkatnya yang sungguh luar biasa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Berkenanlah Tuhan atas kehidupan kami. Bapa di surga Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Betul, dinamika kehidupan akan selalu kami jalani, akan kami hidupi. Karena tidak semuanya harus berjalan seperti di jalan tol. Bahkan di jalan tol pun kecelakaan mengintai juga. Biarlah Tuhan kami berjalan walaupun memutar tapi selamat. Seperti Israel yang memutar-mutar tapi Tuhan selalu memberikan berkat-Mu, menjanjikan berkat-Mu. Oleh karena itu Tuhan dalam pekerjaan kami, hari ini bisa gagal, besok juga bisa rugi. Minggu depan juga tidak berhasil, tapi kami tidak akan pernah menyerah. Kami akan terus memutar pengharapan kami. Karena Tuhan menyediakan air kehidupan, Tuhan menyediakan ladang, tinggal kami mengerjakannya bagaimana. Tinggal kami jangan putus asa untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di sini. Pekerjaan mereka, sekolah mereka, kuliah mereka. Mulialah nama Tuhan, kini kekal untuk selama-lamanya. Terimalah doa kami hanya dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kita berikan persembahan kita sambil bernyanyi. Tuhan Allah lewat guru
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua.